Hai bos, hari ini kita bertemu kembali tentunya di channel kesayangan kita, Alicia Production, channel hiburan dan ilmu. Dan hari ini saya akan meluluskan sebuah request tentang bagaimana cara merouting kabel atau memasang jalur kabel dari mixer sampai ke power dengan sistem two-way. Dan ini yang pertama kita lakukan, output dari mixer ini sengaja saya paralel seperti ini jadi dua, untuk keperluan satunya masuk ke input crossover, kemudian satunya lagi paralelnya masuk ke inputnya equalizer. Ya, jadi tadi dari mixer saya paralel, keluar satunya ke crossover dan satunya lagi ke equalizer. Kemudian kita pasang sebelah kirinya bos. Ya, ini juga sama, kita paralel. Saya cabang jadi dua untuk memberikan input ke crossover pada channel 2. Kemudian satunya lagi kita masukkan ke equalizer pada channel yang kedua juga. Saya menggunakan equalizer ini karena ada fasilitas subwoofer. Ya, ini adalah subwoofernya dan ini juga saya paralel jadi dua outputnya. Kalau subwoofer jadi dua enggak masalah ya bos ya, karena sesungguhnya subwoofer itu mono. Ya, kita masukkan inputnya dari equalizer tadi masuk ke channel 1 dan channel 2 pada power CA20. Kemudian ini high-nya dari crossover kita keluarkan, high menuju ke power yang ombro, kita masukkan ke channel A. Kemudian output high dari crossover yang sebelah channel 2 atau channel 2 kita masukkan ke input power ombro ini yang saya gunakan untuk fasilitas jalur mid high. Lalu ini dari Alesis, inputnya kita sambung ke sini ke effect bus out. Ya, kita sambung ke sini dari effect bus out, keluar masuknya ke inputnya Alesis. Lalu ini yang dari Alesis outputnya masukkan ke salah satu channel di sini. Saya gunakan channel yang stereo, tapi saya gunakan satu alur saja, L-nya saja, berarti saya gunakan fasilitas mono dari channel stereo ini. Kemudian kita masukkan, ini saya masukkan ke channel B outputnya, output yang menuju ke speaker high, mid high. Lalu di sini kita masukkan untuk channel A dan channel B-nya. Silakan terserah, tinggal pilih. Dan ini saya masukkan ke sini. Ini output subwoofernya. Dan ini output dari mid high. Ya, mid high sudah terpasang outputnya. Lalu ini tinggal subwoofer satu lagi untuk channel A-nya.
Oke bosku, sudah terpasang semua. Ini output mid high dan ini inputnya juga sudah terpasang. Lalu ini input dari subwoofernya yang dari equalizer tadi sudah terpasang juga. Berikutnya jangan lupa pasang juga kabel powernya menuju ke catu daya listrik. Yang ini untuk subwoofer dan yang ini untuk jalur mid high. Ini untuk stabilizer. Lalu jangan lupa kita siapkan juga microphone-nya. Saya pakai mic wireless. Kita cek dulu kebutuhan baterainya bosku. Jangan lupa kita harus punya alat seperti ini supaya nanti kita bisa mengidentifikasi masing-masing dari kapasitas baterai yang kita akan gunakan. Jika sudah terlalu low sebaiknya jangan digunakan, tapi jika masih sekitar 1,4 1,2 lah voltasenya masih bisa atau masih layak kita gunakan. Dan ini adalah konstruksi box mid high-nya, di mana di sini ada 2 buah speaker 12 in dan 1 buah driver tweeter. Dan yang tengah tidak saya gunakan, saya hanya menggunakan bagian bawah saja, ini 18 in untuk subwoofer. Dan ini konstruksi bagian belakangnya seperti ini. Kita harus pastikan nancap kuat ya bos ya. Jangan sampai longgar, karena kalau longgar jacknya nanti akan bisa menimbulkan panas dan jack tersebut akan leleh. Oke, sudah selesai bos. Kita checking satu unit box mid high dan satu unit boxnya subwoofer sudah selesai. Kemudian kita berpindah ke bagian satunya lagi. Satunya lagi juga harus kita cek bos, sama seperti tadi pada saat kita mengecek pada konstruksi yang pertama. Pastikan harus kuat semua. Dan saya menggunakan kabel 0,75 x 4. Jangan lupa kita rapikan kabelnya bos, supaya tidak terinjak ataupun tertindih kursi dan lain-lain, dan aman juga dari jangkauan anak-anak. Rapikan kabelnya supaya tidak terlihat semrawut. Tunjukkan seperti ini, supaya ketika terjadi lalu lalang kabelnya tidak tersandung-sandung. Dan ini adalah unit receiver dari mic wireless yang saya gunakan. Kemudian ini listrik setelah ditancap ternyata wow. Kita nyalakan stabilizernya bos untuk menghidupkan mixer dan aksesoris. Ya, power mixernya sudah menyala serta aksesorisnya juga sudah mulai aktif. Dan ini settingannya seperti ini bos pada crossovernya. Ini high-nya, mid high maksud saya gunakan channel ini. Kemudian ini posisi low-nya kita tutup saja karena tidak kita gunakan. Ini untuk mid low, dan ini untuk perpotongan frekuensinya saya menggunakan 70. Channel keduanya juga sama, kita tutup juga yang tidak digunakan, dan ini adalah potensio mid high. Dan bosku boleh lihat di sini posisi EQ-nya masih flat ya. Saya tidak memboosting, walaupun ini nanti saya fungsikan untuk subwoofer. Kemudian ini power yang untuk mid high. Ini ombro ya bos, rakitan lah. Dan ini power toko ini bos. Kalau kemarin ada yang komen rakitan, nggak apa-apa lah. Yuk, ini musiknya udah mulai bunyi bos. Jadi kalau saya memberikan suara di video ini dengan suara asli dari live di lapangannya atau live ketika saya menggunakan mixer ini,
saya akan terkena copyright ya bos ya, dan itu resikonya video saya bisa di take down. Settingan parametrik EQ-nya seperti ini bos, karena ini sudah biasa saya kepake ya, jadi saya sudah tahu porsinya seperti ini. Settingannya pada posisi-posisi ini, karena ini sudah sering saya pakai gitu, kecuali baru 1-2 mungkin saya belum hafal, jadi harus di flatkan dulu. Kemudian kita naikkan feedernya. Setelah dirasa setting tone-nya itu sudah cukup ya, kita buka perbagian dulu. Pada channel A-nya kita coba hidupkan. Oke, setelah yakin pada channel yang pertama atau channel 1 sudah berbunyi, maka kita aktifkan channel yang kedua. Kita cek channel yang kedua, mid high-nya bagaimana. Jika sudah mulai keluar, maka sudah bisa kita gaspol. Lalu bagaimana dengan subwoofernya? Sama, subwoofernya juga kita harus cek satu-satu. Dari channel 1, kemudian channel yang kedua. Kenapa harus dicek satu-satu? Iya bos, karena jika kita tidak mengecek satu-satu, maka tidak akan bisa kita menganalisa di mana kekurangan masing-masing sayapnya atau masing-masing channelnya. Pada CA20 ini saya berani gaspol bos, karena ini build up bukan rakitan. Dan kemudian kita cek dulu pada sisi channel 1 dan channel 2-nya. Ketika semuanya normal, kita gaspol semuanya dan kita tinggal naikkan level dari EQ-nya ini. Ini belum saya setting ya bos, masih flat saja. Jadi nantilah kalau sudah kita ketemu nada yang pas, baru kita setting seperti ini. Ini settingan saya ya bos ya, untuk mengejar subwoofernya. Jadi di antara frekuensi-frekuensi yang tidak perlu atau tidak dibutuhkan, saya tutup. Oke lanjut bos, ini settingannya seperti ini, dan feedernya masih pada 0 dB, main outputnya juga masih pada 0 dB. Kalau dirasa sudah bisa untuk menjangkau area ini, ya sudah cukup, berarti tanpa harus kita nafsu untuk mengejar sampai ke maksimal power. Dan ini voltasenya lumayan aduhai bos, 230, 229, mampu untuk mengcover area di sekitar ruang hajat ini. Itu tadi cuplikan dari output yang dihasilkan dari settingan konstruksi two-way. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan jangan lupa tonton video-video saya yang lain, serta nantikan kreativitas kita berikutnya, tentunya di Alicia Production, channel hiburan dan ilmu.